Al-Habib Ali bin Farid Albar MPDI untuk memberikan tausiah Ramadan kepada Habib Ali bin Farid Albar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bihi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Imam dan seluruh pengurus masjid dan seluruh pengurus Prima DMI dan kepada orang-orang tua yang berada di masjid ini. Semoga mereka diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit daripada isi tausiah sebelum kita menjalankan sholat tarawih. Mungkin sekarang ini kita masih berada di bulan Ramadan, tanggal 16 Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasalnya di kalender Hijriah apabila telah masuk waktu maghrib maka tanggal itu sudah berubah. Artinya sekarang kita juga sudah memasuki yaitu tanggal 17 Ramadan. Di mana di tanggal 17 Ramadan tercatat di dalam sejarah Islam terjadi yang namanya perang Badar besar. Jadi jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana telah kita ketahui perang Badar itu dua kali. Yang pertama namanya perang Badar kecil dan selanjutnya namanya perang Badar besar yang bertepatan di tanggal 17 Ramadan pada saat ini. Nah, diceritakan bahwasalnya ketika terjadi perang Badar besar, di saat itu kaum muslimin kurang daripada segi jumlahnya, kurang daripada segi senjata dan perlengkapan perangnya dibandingkan kaum musyrikin, di mana pada saat itu kaum muslimin cuma berjumlah 313 dan kaum musyrikin berjumlah 1000 orang, yang mana tidak sebanding pada saat itu. Perang yang sangat susah, perang yang sangat besar. Tetapi ketika setelah terjadi selesai peperangan, Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kata Nabi SAW, kalian telah pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Di dalam gramatika bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, ilmu sorof, di situ Nabi SAW memakai wazan af'ala, artinya akbar dan asgor. Artinya apa? Akbar ini dari kata kabir, besar. Kalau akbar lebih besar, asgor kecil, lebih kecil. Kalau kecil sogir. Nah, kenapa Nabi memakai kata-kata akbar dan asgor? Padahal peperangan ketika itu besar sekali. Makanya para sahabat pun bingung. Ya Rasulullah, ini kita perang 313 lawan 1000 orang dan persenjataan kita tidak lengkap. Antum bilang ini peperangan yang kecil, terus peperangan yang besar itu seperti apa ya Rasul? Maka kata Nabi, ajihadu ala nafsi. Ya, peperangan melawan hawa nafsu itu adalah peperangan yang sangat besar. Kita tahu berapa banyak juga hadis yang lain yang mungkin nanti Anda sebutkan kalau masih ada waktu. Peperangan hawa nafsu ini adalah yang paling besar. Momentum kita di dalam Ramadan, selain memperbanyak amal, ibadah yang paling utama adalah melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini sangat berat, tidak segampang diucapkan.
melawan hawa nafsu, sebagaimana resep dari guru ana Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Guru ana Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun sering diwanti-wanti, sering dinasihati oleh ayahnya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dikatakan oleh Habib Segaf Baharun, "Ya Segaf, ente mulai sekarang sampai ente mati, ente harus berada di titik nol. Mulai sekarang dan sampai ente mati harus selalu berada di titik nol. Selalu berada di titik nol." Jamaah sekalian, kalau kita pikir titik nol ini sangat gampang, tetapi kalau kita melaksanakan hal itu adalah sesuatu yang sangat susah dan sangat berat. Berapa banyak kita yang sudah mempunyai gelar setelah sarjana, setelah S2, apalagi S3, setelah kita mempunyai jabatan, setelah kita diakuin oleh masyarakat, susah untuk selalu berada di titik nol. Dan ini selalu diwasiatkan oleh Habib Segaf kepada kita murid-muridnya. "Wahai murid-muridku, selalulah ente berada di titik nol. Mau ente dikasih jabatan apa saja, mau ente punya umat berapa saja orang, selalulah merasa kalau ente di titik nol, merasa kalau ente nggak punya apa-apa." Contoh, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa melakukan aktivitas, semua dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah tidak kasih umur, Allah tidak kasih hidayah, Allah tidak kasih segala sesuatu, tidak mungkin kita bisa berada di sini. Jadi semuanya la haula wala quwata illa billah. Selalu semua upaya daya kita semua ini, semua segala sesuatu adalah fana. Jadi kita harus selalu merasa di titik nol. Dan apabila kita sudah bisa merasa di titik nol, kita akan melanjutkan, yaitu daripada makarimul akhlak an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan baik adalah yang paling asas. Mungkin di sini akan saya bahas asas atau fondasi daripada makarimul akhlak an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak tahu apa sih fondasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlak, akhlakul karimah itu adalah paling suka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangkan hati kaum muslimin. Menyenangkan hati kaum muslimin, tidak pandang bulu, mau dia itu tua, mau dia itu muda, mau dia itu bergelar, mau dia itu orang biasa, walaupun itu kepada istri, kepada anak-anak kita, yang mana anak-anak kita masih kecil-kecil. Apakah bisa itu kita bermakarimul akhlak, menyenangkan hati mereka? Ini adalah hal yang paling sulit. Sebagaimana janganlah kita menghancurkan hati kaum muslimin satu orang saja, menghancurkan kaum muslimin hati seorang muslimin satu orang saja. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kassara qalba mu'minin wahid, man kassara qalba mu'minin faka'annama haddama Ka'bah sab'ina marrah." Barang siapa yang menghancurkan satu hati umat muslim, itu sebagaimana dia menghancurkan 70 kali Ka'bah. 70 kali Ka'bah dihancurkan kaum muslimin. Kita tahu, seandainya saja masjid ini Nurul Fatah saja, misalnya ada yang bom, ada yang menghancurkan, otomatis orang itu pasti dicap radikal, orang itu pasti dicap sangat berdosa karena menghancurkan masjid, tempat umat muslim beribadah, apalagi menghancurkan kiblat orang muslim sebanyak 70 kali. Itu menghancurkan hati umat muslim. Bagaimana kalau yang dihancurkan hatinya umat muslim yang masih berdarah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih berketurunan dengan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya di dalam hadis berikutnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafakum minal birri bi antalqa mu'minin biwajhin tolik. Ini yang selalu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Cukup bagimu menyenangkan hati umat muslim dengan engkau bertemu dengannya, kau tersenyum. Inilah yang selalu An-Nabi selalu lakukan, selalu tersenyum dengan kaum muslimin. Makanya An-Nabi SAW tidak pernah membedakan muslim yang satu dan muslim yang lain, tidak pernah membedakan. Makanya sewaktu-waktu ada seorang sahabat membawakan beliau jeruk 10 biji. Ketika itu Nabi SAW bersama dengan para sahabat duduk di masjid. Lalu dikasih, ya Rasulullah, ini jeruk dari saya sebagai hadiah. Karena sebagaimana kita tahu Nabi SAW tidak mungkin menerima sedekah apalagi zakat. Nabi cuma mau memakan, mau konsumsi kalau itu hadiah. Ini daripada darah suci Nabi SAW. Jadi ini sahabat bilang, ya Rasulullah, ini ada hadiah 10 biji jeruk, tolong antum makan semua, saya mau lihat, kata sahabat. Maka Nabi SAW mulai buka satu, mulai makan sampai habis. Orang itu masih di situ. Makan yang kedua, tetap selalu begitu, sampai yang ke-10 Nabi makan tanpa menoleh sedikit pun kepada para sahabat yang lain yang ada di situ. Maka para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, tumben antum makan makanan yang antum tidak noleh kanan kiri, tumben sekali, ada apa? Maka kata Nabi SAW, antum tahu itu jeruk itu rasanya sangat kecut. Itu jeruk rasanya sangat kecut. Kalau anak kasih ke kalian, mungkin kalian tidak akan tahan sama kecutnya itu jeruk. Maka kelihatan dari wajahnya kalian, anak tidak mau. Demi menyenangkan sahabat itu, anak makan semua dan anak tahan itu kecut. Begitulah daripada menyenangkannya hati Nabi SAW. Masih banyak. Mungkin sampai di sini saja dulu karena waktu tidak memungkinkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalam ala radil inayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.